Halo semuanya, kenalin lagi nama gue Faris. Gue seorang entrepreneur and data enthusiast. Ya bisa dibilang data enthusiast sih, lagi belajar di Pacman. Kali ini saya mau jelasin nih ada tentang relational database and SQL project tentang usage carousels dari Pacman. Sebenarnya pelajaran relational database ini dan SQL nih udah saya pelajari saat kuliah. Ini termasuk pelajaran menurut saya yang gak saya suka gitu. Namun di pelajaran SQL database di Pacman menurut saya menarik karena langsung belajar case dan kita diajarin step by step gitu ya. Nah, ini untuk memulai penjelasan di video saya ini, saya mau kasih tahu ini tuh ada 6 langkah dalam membuat project ini ya, project relational database dan SQL project ini gitu. Yang ini saya rangkum pertama aja ya, saya rangkum. Langkah pertama itu designing the database. Langkah kedua populating the database. Langkah ketiga kita mencoba backup database. Kemudian setelah kita buat itu ya si relational database ini nih, kita coba olah gitu. Jadi langkah berikutnya itu kita mencoba nih udah benar belum database yang kita buat gitu. Kita coba beberapa query yang seperti transaksional dan analitik gitu. Nah, jadi dalam designing the database ini yang pertama itu kita harus clear dulu nih, statement dulu apa tujuan dari database yang mau kita buat ini gitu. Nah, kalau ini jelas di satu paragraf aja. Kalau menurut saya satu paragraf aja ya. Jadi itu kita ini mau membuat online platform yang menjual user carousels yang bisa digunakan oleh sellers dan buyer gitu. Di sellernya itu dia bisa menginput mobil, tipe mobil, tahun, dan detail-detail lainnya. Dan untuk user buyernya dia itu bisa melakukan bidding harga di iklan-iklannya dari si seller gitu. Itu mission statementnya. Terus yang kita lanjutkan ke creating table structure gitu. Ini saya bilang sih kita ini dulu ya, menganalisa entitas utamanya apa aja gitu. Seperti kita butuh tabel user penjual, tabel user pembeli, tabel mobil, dan tabel bidnya gitu. Menurut saya ini yang sederhana. Kemudian baru kita breakdown lagi kebutuhan-kebutuhan dalam setiap tabel yang udah kita tentukan di entitasnya tadi itu apa aja gitu. Kurang lebih segini yang untuk sederhananya saja, nggak terlalu banyak dan nanti bisa kita gunakan. Kemudian itu setelah kita buat nih tabelnya apa, terus kita tentukan nih table relationship-nya apa aja gitu. Sini ada 3, user penjual dan mobil one to many, user pembeli dan bidnya itu one to many, terus mobil dan bid itu one to many gitu. Nanti kalian bisa langsung juga menuju ke halaman Medium saya. Nanti saya taruh linknya di bawah di deskripsi, dan juga code-nya nanti ada di GitHub. Nah, setelah determine table relationship-nya, kita determine lagi business rules-nya. Business rules-nya yang sederhana aja gitu. Primary key, maksudnya yang mana yang not null gitu, dan mana yang boleh kosong gitu. Kemudian ini seperti ini kira-kira.
setelah udah kita tentukan itu ya dari table structure, table relationship, sama business rules, baru deh kita buat nih DDL nih, query-nya untuk table, membuat table. Ini bisa kalian cek nanti di sini di halaman GitHub saya. Nanti linknya saya taruh di bawah. Atau bisa juga langsung copy di halaman Medium juga bisa. Ya, jadi yang dibuat itu cuma 4 table sesuai dengan table structure, relationship sama business rules tadi. Nah, ini kelihatannya setelah kita buat bisa kita cek nih artinya ada sesuai belum ya dengan yang kita tentukan tadi di awal. Kemudian karena kita nggak punya data, kita jadi ngebuat dummy dataset gitu. Jadi untuk mengisi data-data itu kita pakai dummy dataset untuk kita bisa kita pelajari ini tabelnya udah benar atau belum gitu database-nya. Nah, jadi dibuat dulu nih dummy datasetnya menggunakan Faker di Python. Saya ngerjainnya di Google Colab. Yang ini untuk saya membuat data table mobil. Nah, dan yang kedua ini sisanya itu ada table user penjual, user pembeli, sama bitnya juga, table bitnya tadi. Kemudian setelah udah dibuat di Faker itu, kita download nih si dummy data itu dalam bentuk file CSV. Kemudian kita input ke database dummy dataset tadi itu dengan menggunakan query copy from gitu ya. Atau bisa juga pakai langsung fitur dari software yang digunakan. Kalau di pgadmin juga bisa klik kanan gitu import file, cuman saya di sini menggunakan query copy and from. Nah, setelah udah populating database, kemudian tadi database backup ya, ini bisa gampang gitu, jadi bisa dipelajari, nggak saya mention di sini di Medium ini. Nah, saya masuk ke query nih, query transaksional dan analitik gitu. Walaupun ini datanya agak ini ya miss gitu, ini mereknya Toyota tapi modelnya Honda Civic gitu, tapi ini bisa kita gunakan gitu. Seperti contoh ini kita melihat mobil 2005 ke atas gitu, ada apa aja. Kemudian di query berikutnya itu kita melihat satu account dari si sellernya, apa aja yang dia jual. Kemudian ada ini yang untuk analitiknya, kita bisa melihat looking for the cheapest used car based on the keyword Yaris and Toyota gitu. Jadi menggunakan query ini pakai where sama like gitu ya. Jadi semua merek dan model yang ada Toyota dan Yarisnya itu dimunculin gitu. Terus di order secara ascending untuk melihat mana nih yang lebih murah gitu. Dan yang ternyata paling murah itu yaitu Toyota. Kemudian untuk ini analitik berikutnya itu ranking the popularity of car model based on the number of bid. Jadi mau melihat nih mobil mana yang paling banyak bitnya gitu. Ini query-nya, terus kita order by jumlah bitnya itu di descending. Jadi kelihatan mana yang paling besar, yaitu Suzuki R3 paling atas. Ya, secara bisnis ini kita bisa melihat ternyata Suzuki R3 ini paling banyak gitu di bid orang. Jadi bisa di-improve lagi, dielaborasi lagi sama tim salesnya, mungkin input lagi nih Suzuki R3 stoknya gitu. Nah, ini yang kelima, ini kalau nggak salah ini yang terakhir di ada 6 yang ada di Medium ini ya. Comparing perbedaan bitnya, rata-ratanya, kemudian membandingkan average bid dalam 6 bulan ke belakang gitu. Nah,
dengan seperti itu tadi kita bisa melihat membuatnya dari awal sampai akhir. Kita bisa menilai ini udah berhasil, database-nya dibuat dan siap dijalankan di aplikasi gitu ya. Untuk reference codingnya, kalau misalnya nih lihat nih GitHub, nanti saya tulis di deskripsi, terus nanti link Mediumnya saya masukin juga. Oke, itu penjelasan project SQL saya di Pacman. Sekian dan terima kasih teman-teman.